Sebelumnya terima kasih ya sudah datang ke Poligizi gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifah Fiza, saya merupakan nutrisionis yang akan membimbing Akang dalam sesi konseling kali ini. Mungkin Akang boleh perkenalan diri juga. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hajar dari jurusan Kesehatan Lingkungan. Ya, baik. Untuk usianya berapa ya? Untuk usianya sekarang 19 tahun. Mungkin ada keluhan terkait gizi yang bisa saya bantu, Pak? Kelebihan berat badan teh. Oh iya. Kalau boleh tahu berat badan sekarang berapa ya? 70. 70. Untuk tinggi badannya? 160. 160. Baik. Jadi dalam sesi konseling ini kita akan melakukan yang namanya NCP gitu, Nutrition Care Process, di mana kita akan menggali masalah bersama gitu, kelebihan berat badan yang akan apa sih guys? Kelebihan berat badan yang akan apa sih? Alami itu mencari solusi dari kelebihan berat badan. Oh iya, oke. Lanjutin aja, apa nanti di-cut. Oke. 1, 2, 3. Ya baik. Jadi dalam sesi konseling ini akan melakukan yang namanya nutrition care process, di mana kita akan menggali dulu permasalahan apa yang dilalui Akang dan kita akan menetapkan diagnosis. Setelah menetapkan diagnosis, kita akan menetapkan tujuan yang bisa Akang lalui, yang bisa Akang kerjakan gitu ya, secara spesifik dan secara terukur gitu dalam 1 minggu ke depan gitu. Bagaimana Akang? Boleh. Ya, baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan bertanya gitu ya. Kira-kira dari pola makan Akang sehari-hari itu bagaimana, boleh diceritakan? Kalau untuk pola makan mah nggak terlalu teratur, kayak misalnya baru bangun tidur jam 8, ada kelas langsung kelas, siang baru makan gitu. Siang baru makan. Jadi dalam sehari itu kira-kira berapa kali makan? Kalau untuk makan berat mah 2 minggu terakhir ini saya kurangi jadi sehari itu sekali. Itu waktunya apa? Waktunya ya kalau lagi lapar banget baru makan. Jadi bangun tidur langsung ke kampus, pas istirahat siang baru makan gitu. Setelah selesai kampus ini nggak ada makan lagi? Paling makan gorengan. Jadi ada jajanan gorengan. Untuk makan berat itu 1 kali sehari gitu ya. Kalau untuk camilannya mungkin selain gorengan tadi jajan apa lagi dalam sehari gitu? Paling makanan kering atau beli es gitu. Jadi ada gorengan, makanan kering, es gitu ya. Jadi dalam 1 hari ada makan pokok beratnya gitu 1 kali. Itu mungkin bisa diceritakan apa aja dalam 1 kali makan itu? Tergantung teh, kalau lagi lagi pengen makan ayam. Iya, ayam. Berarti ada ayam, nasi, sambal sama sayur. Ada sayurnya juga ya. Kemudian untuk konsumsi buah mungkin ada nggak dalam 1 hari berapa kali? Kalau untuk konsumsi buah paling 3 hari sekali. 3 hari sekali. Buah 3 hari sekali. Oke. Selanjutnya untuk konsumsi snacknya gitu kan, bisa lebih spesifik Akang makan apa aja sih dalam sehari gitu? Ya gorengan kayak tempe goreng, tahu goreng, cireng, basreng, gitu aja tuh. Goreng, cireng, basreng gitu ya. Ya. Dan dalam 1 hari itu jajan kayak gitu sekali, 2 kali ya? Sekali itu. Jadi dalam sehari makan 1 kali makanan pokok, terus ada jajan ini. Ya. Kalau untuk minuman manis mungkin ada konsumsi? Paling es teh atau jus buah. Es teh dan jus buah. Ya. Selanjutnya, di sini saya mau bertanya tentang Akangnya itu mengalami kendala nggak dalam pemberian makan gitu? Kenapa Akang melakukan makan berat itu hanya 1 kali? Pengen nurunin berat badannya. Jadi ini merupakan salah satu proses Akang dalam berdiet gitu ya Kang? Jadi sengaja melakukan 1 kali makan untuk diet, menurunkan berat badan. Nah, selama proses penurunan berat badan ini tadi udah dilakukan selama 2 minggu. Nah, apakah itu ada terjadi penurunan berat badan? Ada tuh. Kira-kira berapa? 2 kilo. 2 kilo dalam 2 minggu. Jadi 2 kilo dalam 2 minggu.
contohnya kayak apa? Mungkin olahraga berjalan, lari, jogging. Paling kalau untuk olahraga mah push up aja teh sebelum tidur sama sudah tidur. Intensitasnya Paling semenit. semenit push up juga itu setiap malam dan 2 minggu terakhir. Iya. Push up. Sebetulnya Akang udah bagus gitu ya, udah ada kemauan dan keinginan untuk menurunkan berat badan gitu. Seperti ada mengurangi porsi makan dan melakukan aktivitas fisik seperti push up dalam 2 minggu. Namun apabila kita lihat nih Kang, nih, ada tips ini dari Kemenkes gitu ya kan, tips mengatasi obesitas. Jadi dari yang akan tadi jelaskan gitu, dalam makan 1 hari akan sebetulnya udah bagus ya, makan sayur, ada makan ayam dan nasi. Namun di sini sayur pun dianjurkan dalam sehari itu 5 porsi Kang. Jadi dalam 5 kali dalam 1 hari gitu ya, ada 5 kali makan sayur. Kenapa demikian gitu? Karena sebetulnya serat ini membantu Akang dalam mengurangi rasa lapar Akang. Jadi nggak cepat lapar gitu Kang. Dan selanjutnya di sini ada membatasi tidur yang berlebihan. Kalau boleh tahu, Akang dalam 1 hari itu tidurnya berapa lama? Ya tergantung nih, kalau misalnya ada tugas ya kadang sampai jam 2 jam 3. Jadi dari pola tidur juga tidak baik gitu ya Kang. Nah jadi kalau dalam mengatasi obesitas gitu ya, kita memerlukan waktu tidur yang cukup. Mengapa? Karena sel-sel dalam tubuh kita itu memerlukan waktu untuk beregenerasi, sehingga sel-sel yang rusak itu dalam tubuh bisa digantikan dengan sel-sel yang lebih baik dalam tubuh. Nah kalau Akang ternyata dari jam pola tidurnya tidak baik, nah akan sulit dalam metabolisme tubuhnya gitu Kang. Selanjutnya ini ada meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Nah sebetulnya Akang sudah baik ya, sudah melakukan aktivitas fisik seperti push up. Namun masih kurang Kang intensitasnya. Dianjurkan itu ada 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu, dan intensitasnya 30 menit Kang. Dan di sini juga dari jurnal-jurnal penelitian itu menunjukkan bahwa seperti olahraga aerobik gitu Kang, seperti lari, jogging, berenang itu lebih efektif dalam pembakaran lemak gitu Kang. Jadi mungkin Akang dalam waktu senggang setelah kuliah gitu ya, Akang bisa jalan selama 30 menit saja gitu. Itu efektif dalam menurunkan berat badan. Selanjutnya ada membiasakan pola makan teratur, terdiri 3 kali makan utama, pagi, siang, dan malam, serta 1-2 kali makan selingan. Nah, itu yang perlu dikoreksi gitu ya dari pola makan Akang. Tadi Akang menyebutkan hanya 1 kali makan. Itu merupakan perilaku yang kurang tepat Kang. Mengapa? Karena dari diet yang salah itu, seperti langsung mengurangi porsi makan jadi 1 kali dalam sehari, itu menyebabkan yang namanya diet yoyo gitu. Jadi Akang misal 2 minggu terakhir ini bisa mengurangi berat badan, namun 2 minggu ke depan bisa jadi tambah lagi gitu. Jadi seharusnya diet yang dilakukan Akang itu tetap pola makan 3 kali dalam sehari, namun porsi makannya yang dikurangi Kang. Di sini kita ada isi piringku Kang. Jadi dalam 1 kali makan itu diperlukan makanan pokok 3/4 dari piring gitu Kang. Selanjutnya ada lauk pauk, dan ini sayuran. Jadi sayuran di sini porsinya bahkan lebih besar gitu dari lauk pauk. Ini dianjurkan, mengapa? Karena serat itu yang tadi yang saya jelaskan gitu, dapat membuat Akang lebih lama menahan rasa lapar, jadi nggak cepat lapar, sehingga Akang juga tidak perlu membeli jajanan atau gorengan yang kurang baik bagi kesehatan Akang, seperti itu. Selanjutnya di sini ada membatasi aktivitas fisik seperti menonton televisi, bermain komputer, dan games. Mengapa? Karena dalam aktivitas fisik ini tuh tubuh jadi tidak banyak bergerak gitu Kang, sehingga pembakaran lemak juga tidak terjadi. Jadi ini perlu dikurangi gitu, aktivitas yang duduk lama gitu ya Kak. Disarankan untuk meningkatkan aktivitas fisik seperti itu. Selanjutnya ada batasi gula, garam, dan lemak berlebih. Kenapa? Karena tadi dari hasil yang Akang jabarkan kepada saya gitu ya, Akang suka sekali makan gorengan. Nah sebetulnya apabila Akang nih udah mengurangi porsi makan gitu jadi 1 kali, tapi Akang tetap makan gorengan, nah itu perilaku yang kurang tepat Kang gitu. Jadi mungkin kedepannya Akang bisa mengganti jajanan Akang menjadi makan buah,
makan sayur gitu seperti salad atau buah yang ada di depan kampus gitu ya Kang, itu jauh lebih baik karena kandungan vitamin yang ada dalam buah itu baik bagi metabolisme tubuh Akang, sehingga metabolisme tubuh bekerja lebih baik dan penurunan berat badan pun lebih baik lagi gitu ke depannya. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin Akang tanyakan mengenai penjabaran yang sudah saya berikan? Misalnya kalau sayurnya nggak terlalu banyak gimana itu? Sebetulnya boleh aja ya, namun emang dianjurkan gitu dalam isi piringku takaran sayurnya segini, apalagi Akang dalam proses diet gitu yang menurunkan berat badan. Akang sudah cukup baik gitu ya dalam sekali makan itu ada porsi sayur, namun disarankan gitu ya Kang agar Akang juga proses pencernaannya lebih baik dan menahan rasa laparnya lebih lama gitu, sehingga Akang tidak melakukan jajan seperti es teh manis gitu, itu malah kurang baik gitu. Ada yang ingin Akang tanyakan lagi? Baik, cukup. Jadi dari yang sudah saya jabarkan gitu ya, kita bisa mengambil garis besar gitu tujuan apa yang akan lakukan dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama itu akan bisa memperbaiki dulu kan pola makan. Sebetulnya karena pola makan 1 kali sehari itu tidak baik gitu. Ini akan menyebabkan yang namanya resistensi insulin. Jadi akan bisa terkena hipoglikemi. Apa itu hipoglikemi? Hipoglikemi itu merupakan gula darahnya rendah gitu Kang. Sehingga apabila gula darah Akang rendah, insulin yang ada dalam tubuh Akang itu tidak bekerja dengan baik, dan mungkin dampak jangka panjangnya itu akan terkena diabetes gitu kan. Jadi sebisa mungkin Akang memperbaiki dulu kan pola makan Akang menjadi 3 kali dalam sehari, namun dalam porsi yang tadi saya sudah jelaskan gitu kan. Seperti ini. Makanan pokok mungkin Akang bisa biasanya 3 centong nasi gitu, Akang menjadi cukup 2 centong nasi saja. Dan lauknya biasanya mungkin pepenya 2, tahunya 2 gitu menjadi 1 gitu kan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, Akang bisa meningkatkan asupan serat gitu yang seperti tadi Akang tanyakan gitu ya. Yang ketiga, Akang melakukan aktivitas fisik ditambah gitu ya, selain push up dari 1 menit, lebih dianjurkan olahraga aerobik gitu kan, seperti mungkin senam atau jalan sih, itu merupakan olahraga yang cukup ringan untuk dilakukan bagi mahasiswa gitu ya kan, misal pulang kampus gitu sambil refreshing gitu Akang bisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, Akang gak ada yang keempat, nanti satu berarti. Nah, dari 3 tujuan yang tadi saya tetapkan, mungkin Akang bisa memilih dulu mana tujuan yang akan lakukan dalam 1 minggu ke depan. Paling olahraga Dulu ya. Oke, baik. Jadi Akang akan berkomitmen untuk meningkatkan olahraga. Nah, di samping Akang olahraganya ditingkatkan, asupan makanannya juga perlu diperbaiki ya Kang, seperti yang tadi sudah saya jabarkan gitu ya. Apabila terkendala tadi seperti ke kampus itu pagi jadi langsung gak sempat sarapan gitu, mungkin Akang malamnya bisa dipersiapkan dulu seperti mempersiapkan roti gitu Kang, atau sarapan yang instan gitu agar bisa dikonsumsi sebelum jam kuliah. Seperti itu Kang, karena apabila aktivitas fisik ditingkatkan gitu namun asupan kurang, itu tidak baik juga Kang bagi kesehatan. Apabila Akang bisa melakukan tadi ya, mungkin memperbaiki pola makan ya Kang, memperbaiki pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik. Skala 1 sampai 10 Akang seberapa siap sih dalam melakukan tujuan yang tadi sudah kita tetapkan bersama? 80%. Alhamdulillah baik ya Kang. Jadi Akang sekarang sudah tahu gitu, sudah lebih tahu apa faktor risiko apabila Akang tidak memperbaiki pola makan, dan sudah mengetahui gitu ya aktivitas fisik yang harus Akang lakukan untuk menurunkan berat badan, sehingga Akang jadi sudah lebih tahu dan sudah termotivasi juga ya sekarang. Kesiapannya sampai 80%, berarti Akang sudah cukup siap untuk melakukan perubahan ini. Baik, dari saya cukup sekian gitu ya Kang. Semoga Akang bisa menjalani tujuan yang tadi sudah
saya berikan gitu dan kita tetapkan bersama gitu ya. Semoga berjalan lancar ya Kang dengan berat badan ini untuk kesehatan Akang tiap kapan libur. Baik, cukup sekian. Terima kasih Kang atas kehadirannya. Sama-sama teh.